Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang Emmaus Journey dan bagaimana perkembangan komunitas Emmaus Journey mulai dari Amerika hingga ke Indonesia dan berkembang pesat juga di Bogor hingga saat ini. Untuk lokasi kota Emmaus tidak sepenuhnya jelas dan ada beberapa tempat yang dianggap sebagai kemungkinan lokasi dari Emmaus. Yang pertama adalah Emmaus Nikopolis, yaitu terletak sekitar 30 km dari Yerusalem dan merupakan kota besar pada zaman Romawi. Yang kedua adalah Kiryat Yerim atau Abu Ghosh, terletak sekitar 11 km dari Yerusalem, sesuai dengan jarak yang disebutkan di dalam Injil Lukas. Dan yang ketiga adalah Kuibeibe, sebuah desa yang terletak sekitar 12 km dari Yerusalem, yang juga diidentifikasi sebagai kemungkinan terletaknya kota Emmaus. Bagaimana kisah Alkitab tentang Emmaus? Menurut Injil Lukas, setelah kebangkitan Yesus, dua muridnya sedang berjalan dari Yerusalem menuju sebuah desa yang bernama Emmaus, yang berjarak sekitar 7 mil atau sekitar 11 km dari Yerusalem. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang mereka tidak sadari adalah Yesus sendiri. Mereka berbincang dengannya tentang kejadian yang baru saja terjadi di Yerusalem, termasuk penyaliban Yesus dan laporan bahwa beberapa orang telah melihat kuburnya kosong. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka nubuat-nubuat di dalam kitab suci yang menunjukkan dirinya sebagai Mesias. Saat tiba di Emmaus, mereka mengundang Yesus untuk makan bersama. Ketika Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Namun pada saat itu juga Yesus menghilang di hadapan mereka. Mereka segera bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan murid-murid lainnya bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bagaimana tentang komunitas Emmaus Journey? Emmaus Journey adalah sebuah komunitas atau gerakan rohani yang berfokus pada pendampingan dan pertumbuhan iman umat Kristen, khususnya di dalam konteks pendalaman kitab suci dan pembentukan komunitas yang lebih erat dengan Kristus. Emmaus Journey terinspirasi dari kisah perjalanan Emmaus pada Lukas 24 ayat 13-35, di mana dua murid Yesus mengalami perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitan melalui percakapan dan pemecahan roti. Komunitas ini bertujuan untuk membantu individu dan kelompok mengalami pertumbuhan rohani yang lebih mendalam dengan cara yang serupa melalui pembelajaran kitab suci, refleksi pribadi, dan persekutuan dengan sesama. Kita akan melihat sejarah dari Emmaus Journey. Emmaus Journey berawal di Amerika Serikat sebagai bagian dari gerakan evangelisasi dan pembentukan iman bagi umat Katolik yang ingin memperdalam hubungan mereka dengan Kristus. Gerakan ini dirancang untuk mendampingi individu di dalam perjalanan rohani mereka, baik secara pribadi maupun di dalam suatu kelompok komunitas. Seiring waktu, Emmaus Journey mulai tersebar ke berbagai negara, terutama melalui komunitas Katolik dan gereja-gereja yang ingin mengembangkan program pendalaman iman yang berbasiskan relasi dan refleksi kitab suci. Kita lanjutkan dengan Emmaus Journey di Indonesia. Emmaus Journey pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2001 oleh Pastor Yan Sunyata, OSC.
di Paroki Santa Monica Serpong. Pada tanggal 17 Mei 2001, Pastor Yan mengajak beberapa pewarta untuk membahas kebutuhan pembekalan rohani bagi para pewarta di paroki tersebut. Di dalam pertemuan ini, salah satu pewarta, yaitu Ignatius Christian Indra, menawarkan bahan Emmaus Journey yang dirancang oleh Richard Cleveland dari Amerika Serikat. Meskipun bahan tersebut masih dalam bahasa Inggris, Pastor Yan tertarik dan mengajak para pewarta untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Setelah presentasi pada tanggal 31 Mei 2001, disepakati untuk memulai kelompok pendalaman spiritualitas kitab suci Emmaus Journey yang pertama pada tanggal 7 Juni 2001 dengan Pastor Yan dan Ignatius Christian Indra sebagai fasilitator. Seiring waktu, Emmaus Journey berkembang dan dikenal luas di kalangan umat Katolik. Pada tanggal 3 Juni 2017, Emmaus Journey Center atau dikenal dengan EJC resmi dibentuk sebagai organisasi pusat yang mengatur tata kelola kelompok-kelompok Emmaus Journey di berbagai paroki dan keuskupan di Indonesia. EJC bekerjasama dengan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan setempat untuk memperkenalkan dan mengembangkan program ini dengan tujuan membangun umat Katolik yang biblis dan ekaristis melalui pendalaman kitab suci dan pembentukan komunitas yang kuat. Hingga saat ini, Emmaus Journey terus berkembang menjadi bagian integral dalam pembinaan rohani umat Katolik di Indonesia, membantu mereka menghayati firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat gambar atau foto adalah komunitas Emmaus Journey di Paroki Santo Fransiskus Assisi, Sukasari, Bogor. Apa yang menjadi fokus kegiatan Emmaus Journey? Yang pertama adalah pendalaman kitab suci, membantu umat memahami dan merenungkan firman Tuhan secara lebih mendalam. Yang kedua adalah pertumbuhan iman pribadi dan komunitas, menyediakan sarana untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Kristus dan sesama, melalui sharing iman antara peserta dan fasilitator. Yang ketiga adalah bimbingan rohani dan formasi Kristen, menyediakan materi-materi spiritual yang membantu orang percaya di dalam perjalanan iman mereka. Dan yang keempat adalah pelayanan dan evangelisasi, mendorong para anggotanya untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat Emmaus Journey begitu berkembang pesat? Yang pertama, adanya pendekatan berbasis pengalaman iman. Setiap peserta diajak untuk mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah fokus pada komunitas kecil, mendorong adanya diskusi dan refleksi bersama di dalam kelompok yang menjadikan lebih intim. Dan yang ketiga adalah kesederhanaan metode, menggunakan kitab suci dan materi pembimbingan yang mudah diikuti melalui buku-buku yang digunakan. Yang keempat adalah dukungan bagi evangelisasi pribadi, menyediakan sarana bagi umat untuk membagikan iman mereka kepada orang lain tanpa dihakimi. Kita akan masuk dengan buku-buku Emmaus Journey. Yang pertama adalah buku Perjalanan Menuju Hidup Mendasar. Buku pertama ini dirancang untuk membantu peserta membangun dasar yang kuat di dalam kehidupan Kristiani. Materinya mencakup langkah-langkah untuk saling mengenal antar peserta di dalam kelompok, sehingga mereka memungkinkan untuk berbagi pengalaman rohani secara leluasa. Selain itu, buku ini juga menekankan pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus dan pentingnya membaca serta merenungkan kitab suci secara rutin.
Buku kedua yang berjudul Perjalanan Menuju Hidup Berbuah. Buku kedua ini bertujuan menumbuhkan kedewasaan rohani peserta sehingga mereka yang telah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dapat menjadi murid-muridnya yang semakin dewasa, menghasilkan 9 buah roh sebagai wujud karakter Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Materi di dalam buku ini dirancang untuk memberikan pelatihan dasar yang membantu meningkatkan kerohanian pribadi dan memampukan peserta berpartisipasi secara efektif di dalam kelompok kitab suci. Buku yang ketiga berjudul Perjalanan Menuju Hidup Terfokus. Sebagai buku ketiga di dalam seri ini, materi ini dirancang untuk membantu peserta memusatkan hidup mereka kepada Kristus dan misinya, yaitu mewartakan kerajaan Allah, menyelamatkan manusia dari dosa, dan menyatakan kasih Allah. Kita sebagai peserta EJ yang sudah diselamatkan bersedia untuk melanjutkan misi Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Buku ini menyediakan pelatihan lanjutan yang mendorong peserta untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah dan terfokus pada panggilan mereka sebagai murid Kristus. Dan buku yang keempat adalah 7 sabda terakhir Yesus di kayu salib. Buku ini menawarkan refleksi mendalam tentang 7 perkataan terakhir Yesus di kayu salib. Materi ini dirancang untuk membantu peserta merenungkan makna mendalam dari setiap sabda dari Yesus di atas kayu salib dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Materi-materi ini telah diuji dan terbukti efektif di dalam komunitas-komunitas Katolik di berbagai paroki, termasuk di Indonesia. Bagaimana kita bisa bergabung menjadi peserta Emmaus Journey? Emmaus Journey terbuka bagi siapa saja yang ingin bertumbuh di dalam iman, baik individu, kelompok kecil, maupun komunitas gereja. Biasanya mereka yang bergabung adalah orang-orang yang haus akan pendalaman rohani dan ingin mengalami perjumpaan lebih erat dengan Tuhan. Di akhir pelajaran dari buku 1, 2, 3, dan 4, nanti kita akan mengadakan retus atau retret pengutusan peserta Emmaus Journey ya. Biasanya dibawakan nanti materi-materi retus oleh Romo Paroki dan Bapak Uskup atau Vikjen. Dengan perutusan ini kita membawa semangat yang berkobar-kobar untuk melayani misi Tuhan di dunia ini dan membawa keselamatan kepada orang lain. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih tentang Emmaus Journey dan komunitas Emmaus Journey yang sudah berkembang pesat di Bogor hingga saat ini sudah memasuki angkatan ke-6. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.